Selamat malam menjelang dini hari, sobat pemerhati Nusantara, pecinta Nusantara. Sambil ngerokok, saya mau coba membahas lagi soal tadi. Ada yang episode yang tadi soal Ibu Pertiwi. Kenapa tadi awalnya gunung kok larinya ke Ibu Pertiwi? Ada satu pemerhati yang bertanya sambungannya mana kok nggak nyambung. Nah, ini kita harus mulai merangkai sambungannya. Tapi jangan lupa kopi dulu. Siapa tahu bahasan ini menarik buat sobat-sobat semua. Jadi akan saya hubungkan gunung dan Ibu Pertiwi itu seperti apa bahasanya. Tapi sengaja ini nanti akan saya kasih judul asal usul. Nah, frasa asal usul itu ada dua pengertian. Satu, asal usul itu berarti awal mula sesuatu, tapi bisa juga asal usul diartikan ya usul yang asal-asalan, terserah mau dipersepsikan seperti apa. Saya lebih senang posisikan asal usul nih, usul yang asal-asalan. Ya, kita mulai ya. Jadi kenapa saya sengaja memilih judul asal usul kemudian dihubungkan dengan gunung dan Ibu Pertiwi tadi. Oke, kita mulai dari bumi. Oke, kita mulai. Oke, ini kita mulai dengan bola dunia atau globe. Ini apa yang akan kita analisa, sedikit banyak akan memberi bukti bahwa bumi itu bulat sebenarnya. Jadi silakan aja kalau ada yang berpendapat bahwa bumi itu datar, silakan. Tapi nanti dari beberapa pembuktian akan jelas bahwa bumi itu bulat. Nah, ini animasi dari perputaran bumi. Bumi yang diibaratkan dengan tadi, dianalogikan dengan perempuan tadi. Nah, kita lihat. Ini mohon di analisa. Sepengetahuan saya, semua makhluk hidup itu pada dasarnya berbentuk bulat. Ini dari pohon. Pertama dari pohon, makhluk hidup kan pohon, hewan, kemudian manusia. Ini dari pohon yang besar, batang melintang. Sama ini lumut. Batangnya apabila dipotong melintang pun akan bulat. Nih pelan-pelan saya bernarasi ini singkat namun berusaha untuk memberikan sedikit pemahaman. Mudah-mudahan bisa dipahami kenyataan bahwa makhluk hidup itu intinya bulat. Nih, potongan melintang dari sebuah batang tanaman itu pada dasarnya melingkar, bulat. Jadi dia bulat karena ada pertumbuhan. Ini ada kambium, kemudian ada silem yang menarik ke dalam batang. Nah, ini pohon kaktus nih, walaupun bentuknya eksternalnya nggak beraturan, tapi intinya pada dasarnya bulat. Ini kaktus di rumah sengaja saya potong nih, pengen tahu dalamnya ternyata bulat juga. Mencari tahu beberapa sumber batang tanaman yang tidak bulat tuh
tidak nemu. Nah ini di di Panama ini ada tanaman yang tumbuhnya kotak, terkenal sekali ini, namanya square trees di Valle de Anton di Panama sana. Tapi kalau kita lihat penampangnya, dalamnya tetap bulat. Coba dilihat dengan jelas, itu square trees di Panama yang terkenal itu bulat dalamnya walaupun kotak luarnya. Nah ini di hewan, ikan dipotong melintang badannya, intinya tetap bulat. Jadi tanaman, tumbuhan besar maupun tumbuhan kecil sudah terbukti tadi bulat intinya. Hewan pun demikian. Ini ada ikan, kemudian ini ada ubur-ubur ini yang tidak bertulang belakang. Kita lihat dalamnya sekali tetap bulat. Nanti kita lihat penampang dari hewan terkecil yang dikenal di ilmu pengetahuan. Nah ini virus, ini makhluk hidup juga, bentuknya juga bulat juga. Ini virus yang lagi tren juga, virus corona juga bulat. Saya kira kalau kita pelajari lebih dalam, dominansi bulat terhadap kehidupan ini memang paling utama. Nah ini hidra, ini tumbuhan binatang yang paling kecil yang ada di lautan tuh, yang lebih kecil dari yang berupa plankton itu. Penampang tubuhnya juga bulat. Nah kita lihat lebih dalam lagi, sel. Jadi ini sel tumbuhan, intinya bulat juga di dalamnya. Sel kan bagian terkecil dari satu individu, bulat juga sel tumbuhan. Jadi kan pertanyaannya akan mengemuka nanti, kenapa semua yang hidup itu bulat intinya. Ini kemudian ada sel hewan, bentuknya juga bulat, dengan inti juga bulat, pertumbuhannya pun bulat. Bagaimana dengan manusia? Kita lihat anatomi manusia. Semua anggota tubuh manusia itu bulat, tidak ada yang berbentuk kotak, baik itu ruas jari, ruas kaki, organ tubuh, ruas-ruas jari kita itu semuanya bulat, silindris lah. Kemudian tulang belakang yang menjadi unsur penegak badan kita ini juga bulat, tidak berbentuk kotak atau persegi. Ini jelas sekali, bulat itu menjadi intisari dari sebuah bentuk kehidupan. Maka jika ditarik garis lurus, semua benda-benda, planet, bulan, matahari bulat. Karena kita bisa nanti menyimpulkan kenapa semua benda ini bulat. Kenapa tidak datar atau tidak kotak atau tidak segitiga.
Nah, ini bentuk sempurna dari sebuah lingkaran batang tumbuh. Jadi dari lingkaran itu sebenarnya bisa diketahui pada saat apa pertumbuhan itu berlangsung. Artinya itu progres. Jadi lingkaran itu tidak serta-merta, tapi dia berjalan sesuai dengan progres pertumbuhannya. Nah, demikian juga dengan lingkaran bumi mengelilingi matahari. Di saat dia mengelilingi matahari pun, dia juga berputar pada porosnya bumi kita ini. Jadi dia berotasi juga. Sehingga ada musim, ada siang dan malam. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa sebuah benda itu bisa melingkar gitu, berputar. Ini contohnya, kita ambil contoh angin tornado ini bisa berputar seperti ini. Harus tahu penyebabnya apa, karena itu akan bisa menyimpulkan bahwa sebuah benda itu bisa bulat itu karena berputar. Nah, kenapa berputar? Ini kita ambil contoh. Bahkan galaksi Bima Sakti juga berputar nih. Matahari pun berputar juga mengelilingi inti dari sebuah galaksi yang kita kenal sebagai galaksi Bima Sakti, di mana kita tinggal ini. Oke, nah kita sekarang pengen tahu nih, kenapa sebuah benda itu berputar. Kita ambil contoh tornado nih. Atau kalau kita bicara awam nih, puting beliung lah. Kenapa bisa berputar? Sambil merokok lah supaya lebih kena nih, kenapa bisa berputar. Nah, sebuah benda berputar tuh karena ada dua gaya tarik. Yang satu menarik ke satu arah, dan yang lain benda itu menarik dirinya sendiri atau punya resistensi. Nah, kita ibaratkan roda ini. Roda itu bisa berputar karena ditarik oleh tali ke suatu arah, namun roda itu dia bertahan juga di porosnya. Itu yang membuat roda itu bisa berputar. Nah, kalau kita mau cari tahu lebih dalam lagi kenapa ada sebuah benda itu berputar, coba ini masa kecil dulu mungkin pernah membuat lingkaran dengan tali ya, seperti ini, dengan paku. Nah, gaya yang bekerja di paku itu, bertahan di paku itu terhadap tali itu setara dengan gaya tarik pensil. Jadi pensil itu menarik benangnya sama kuat dengan pakunya, terjadilah lingkaran. Nah, ini saya coba dengan percobaan air di dalam wadah kotak. Walaupun wadahnya kotak, tapi kalau airnya diputar, hasilnya tetap lingkaran juga. Ini saya coba sendiri. Walaupun wadahnya kotak atau segitiga, tapi kalau cairan itu diputar, tetap hasilnya bulat juga. Jadi ini bisa menyimpulkan bahwa bumi bulat. Bahwa ibu pertiwi, tanah dan semua isinya bumi ini adalah bulat. Nah, ini kita lihat sekarang pola pergerakan dari matahari yang dikelilingi oleh bumi kita. Dia juga bergerak secara gerakan spiral ini. Ini akan membuktikan bahwa bumi ini sebenarnya ditarik dari berbagai arah sehingga menjadi bulat ya. Tuh bisa kita lihat.
Ini animasi yang sengaja saya ambil dari sebuah situs. Tidak mungkin kalau terjadi perputaran seperti ini, pergerakan seperti ini, kemudian benda itu tidak menjadi bulat. Pasti menjadi bulat, walaupun tidak sempurna karena ada massa yang tidak sama di dalam sebuah benda itu. Jadi yang di poros, yang di dekat poros akan berbeda dengan yang di garis tengah. Nah, ini sehubungan dengan gunung yang pernah saya singgung pertama sebagai judul sesi Ibu Pertiwi itu. Coba kita lihat, gunung itu pada intinya bulat, semua gunung berapi. Jadi gunung berapi itu yang masih aktif, yang masih punya potensi untuk meledak, itu pasti bulat. Ini bukan pegunungan tapi gunung, jadi itu pasti bulat semua dia. Nah, nanti akan bisa ditarik satu kesimpulan bahwa sebuah benda itu berputar pasti bulat, dan kalau dia berputar pasti menerima dua gaya minimal yang menarik dia. Namun dia punya juga gaya yang mempertahankan dengan jumlah energi yang sama, sehingga terjadilah perputaran benda tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa terjadi garis lurus lah. Kalau benda itu berputar pasti dia menjadi bundar, menjadi bulat. Dan kalau dia berputar berarti dia mendapatkan gaya tarik yang sama kuat dengan inti gayanya sendiri, energinya sama. Ini ada satu bentuk gunung yang simetris sekali bulatnya, mungkin jarang dilihat. Ini ada namanya Gunung Tarakanita di New Zealand. Bentar, saya agak lupa namanya. Di slide berikutnya nanti akan kelihatan. Itu lingkarannya sangat sempurna itu. Taranaki di New Plymouth di New Zealand itu bentuknya simetris sekali, bulat. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, sebenarnya segala sesuatu yang hidup itu bulat. Dan kalau bulat, itu kenapa dia bulat? Karena dia berputar. Nah, jadi gunung ini saya bisa berikan kesimpulan sementara, gunung-gunung yang berbentuk lingkaran, apalagi lingkaran yang simetris itu, pada dasarnya dia adalah berputar. Dan jika dia berputar, berarti dia ini sebenarnya hidup. Jadi bumi kita ini sebenarnya masih hidup. Bumi kita ini masih bisa bergerak.